turun karena memang tadi seperti kita bahas dari awal tadi itu bahwa memang akses daripada apa namanya kita untuk mengakses dunia pendidikan itu sangat susah kayak gitu, jauh. Hidup susah, jangan bikin gampang. Kembali lagi di Majelis Proklamasi kali ini bersama Bang Muhammad Rifai Fadirubun, SH. Beliau adalah salah satu pengacara muda dari Kota Tual, Maluku Tenggara. Hari ini tentu kita akan berbincang mengenai persoalan pendidikan tentunya. Karena sebentar lagi nih Bang, kita akan memasuki HUT kemerdekaan yang ke-79 tahun. Tentu dalam persoalan merdeka. Dalam persoalan kemerdekaan ini tidak terlepas daripada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tentunya. Karena penting sekali pendidikan untuk masyarakat, baik itu generasi milenial dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat terkhususnya di Indonesia secara umum, masalah pendidikan itu masih sangat minim. Artinya bisa dibilang masih di bawah rata-rata. Apalagi kita yang di wilayah-wilayah pesisir seperti Indonesia Timur, khususnya di Maluku, itu persoalan pendidikan itu masih sangat minim sekali. Nah, dan kemudian akses pendidikan pun masih sangat terbatas. Kira-kira bagaimana nih Abang melihat fenomena-fenomena pendidikan, tentang pentingnya pendidikan serta keterbatasan akses pendidikan khususnya di wilayah Maluku dan sekitarnya nih, gimana Bang? Ya, pendidikan itu menjadi salah satu sarana untuk bagaimana kita bisa berkembang, bagaimana kita bisa berinovasi. Betul. Maka harus ada semangat daripada setiap orang dalam menempuh pendidikan. Betul. Kalau kita bicara pendidikan tanpa ada semangat, maka itu sama saja. Jadi harus pendidikan itu sangat penting, mengingat kalau bicara tentang Indonesia yang begitu besar. Dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Jadi Indonesia yang tanggal 17 Agustus ini nanti dia berusia 79 tahun, berarti itu sebuah proses perjalanan dari proses kemerdekaan. Untuk menghadapi Indonesia yang emas, maka kita perlu lagi itu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu perlu ditingkatkan dalam bentuk dunia pendidikan. Nah, kita bicara pendidikan ini kan ada dunia pendidikan yang sifatnya pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Nah, sebagai warga negara, karena kita ini bernegara, maka salah satu tujuan daripada pembentukan negara itu bagaimana dia bisa mencerdaskan itu kehidupan bangsa dalam arti masyarakatnya itu harus cerdas. Lebih khususnya lagi Indonesia terluas, lebih khususnya kita berbicara tentang Provinsi Maluku. Karena kita dari Maluku Bang. Iya, karena di Maluku sana itu kita kenal dengan daerah kepulauan. Ya, masih banyak tuh kesenjangan pendidikan antara daerah Maluku dan daerah Indonesia Timur, daerah-daerah terpencil dengan yang ada di wilayah barat Indonesia bagian barat. Untuk itu kita sangat perlu ada kepedulian daripada pemerintah daerah, yaitu bagaimana dia bisa fokus untuk bagaimana meningkatkan sumber daya putra dan putri atau SDM-nya masyarakat Maluku yang ada di daerah maupun yang ada di luar daerah. Nah, kita sekarang ini kebetulan kita berada di luar daerah, berada di Jakarta. Begitu banyak juga itu terkenal putra dan putri Maluku dalam ibu kota negara ini. Tapi sungguh ironis,
orang-orang Maluku itu dia bukan terkenal hanya dalam dunia pendidikan itu sangat sangat minim, lebih kepada hal-hal yang sifatnya itu kekerasan. Ya. Nah, itu yang harus kita rubah. Jadi kalau ada anak-anak dari daerah, perempuan maupun laki-laki yang menempuh dunia pendidikan, mestinya pemerintah itu dia bisa merespon itu, memudahkan. Karena kalau kita bicara pendidikan itu pasti kalau untuk persyaratan memudahkannya harus dia mendapat beasiswa. Salah satunya. Salah satunya itu mendapat beasiswa. Nah, beasiswa itu ada kriterianya dalam undang-undang pendidikan, harus berprestasi, orang yang tidak mampu. Betul. Nah, saya berharap kalaupun masyarakat ataupun putra dan putri yang ada, yang Maluku yang ada di Jakarta ini, yang ingin untuk melanjutkan dunia pendidikan, dia berprestasi dan dia tidak mampu, ya harus itu ada salah satu tempat yang bagaimana mereka bisa mengakses ke situ. Artinya mengaksesnya itu harus ada perwakilannya, perwakilan yang ada di Jakarta sini, perwakilan Jakarta, sehingga anak-anak Maluku yang mau melanjutkan dunia pendidikan dia bisa langsung ke tempat itu, langsung berkoordinasi langsung, kira-kira saya mau menempuh pendidikan tetapi saya terkendala menyangkut masalah biaya. Bagaimana caranya untuk bisa mengcover saya punya biaya pendidikan ini. Nah, di situ baru ada apa yang menjadi persyaratan sehingga itu memudahkan. Kalau hanya kita sekarang ini kalau umpama ada di daerah lalu harus kita pulang lagi buat di pusat, kita harus balik lagi ke daerah, itu kan membutuhkan waktu dan biaya kayak gitu. Sedangkan kita kan butuh biaya kayak begitu. Sehingga kalau saran saya itu pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota yang di Maluku berharap untuk bagaimana kita merubah pandangan orang terhadap orang Maluku. Salah satunya itu peningkatan sumber daya manusia dengan dunia pendidikan. Karena kalau dunia pendidikan non formal ya orang kan belajar saja kan, belajar dari mana saja kayak gitu. Tetapi kalau dunia formal itu kan menunjang dia punya karirnya ke depan dalam birokrasi pemerintahan kayak gitu. Nah, itu yang membutuhkan kan ada kriteria, makanya harus itu menjadi, sehingga paradigma orang yang ada di sini terhadap orang Maluku terkait dengan kekerasan itu harus berkurang. Kita orang Maluku sendiri pun yang ada di ibu kota sini itu banyak organisasi kemasyarakatan yang dia berorientasinya pada itu premanisme kayak begitu, sehingga itu yang menjatuhkan kita orang Maluku punya pandangan orang terhadap kita terhadap orang Maluku kayak begitu. Padahal kalau kita bicara tentang Maluku itu kan salah satu daerah yang dijajah dengan dia punya begitu banyaknya itu sumber daya alam SDA-nya, tetapi kan tidak bisa untuk dikelola karena tidak bisa dikelola oleh pemerintah daerah karena masih terbatasnya, minimnya itu sarana dan prasarana untuk penunjang bagaimana mengelola itu. Di Seram banyak juga itu kan cengkeh, pala atau durian, banyak-banyak itu yang harus kita eksplor kayak gitu, apalagi lautnya. Betul. Ya, laut itu kan sektor penunjang untuk ekonomi itu mestinya. Perikanan. Iya, harus ada goodwill antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk lebih konsen kepada dunia kelautan, khususnya perikanan itu. Karena dalam perikanan itu ada banyak itu biota laut yang hidup di situ. Nah, untuk bagaimana kita bisa mengeksplor itu, yang dibutuhkan itu SDM, sumber daya manusia yang mumpuni, yang bisa untuk menggarap terkait dengan sumber daya yang ada, sehingga tingkat kriminalitas itu menurun, angka pendidikan itu meningkat, masyarakat itu sejahtera, maka Provinsi Maluku itu menjadi provinsi yang maju kayak begitu. Jadi mungkin ada dia punya pendapatan, sebagiannya masuk kepada daerah, sebagian masuk juga untuk kas negara kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu. Ya, memang menarik sekali kalau kita bicara soal pendidikan di Maluku khususnya ya. Secara umum di Indonesia lah, memang masih banyak sekali wilayah-wilayah yang kemudian masih tertinggal atau minim dalam konsentrasi pendidikan. Nah, tapi kalau kita mau lihat lagi nih Bang, di daerah biasanya itu kan kalau di
pemerintah daerah kita di sana itu kan biasanya ada benturan kepentingan politik tuh. Misalnya saya kasih contoh biasanya itu misalnya bupatinya bukan dari semarga sama saya misalnya Bang. Nah, itu nanti ada kesenjangan di situ biasanya. Kalau soal pendidikan mungkin dia lebih memilih keluarganya atau kerabatnya yang dekat dan bodoh amat lah sama masyarakat pada umumnya. Nah, itu juga yang nantinya menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat pendidikan kita di sana. Kemudian masalah korupsi. Nah, kira-kira tanggapan Abang seperti apa nih melihat fenomena-fenomena ini? Mulai Ya, dari itu saya tangkap pada dua. Pertama itu bagaimana mengelola dana BOS betul. yang baik. Yang kedua, bagaimana kebijakan politik dia tidak berpengaruh kepada persoalan pendidikan, dalam arti guru-guru maupun kepala dinas itu jangan karena beda pilihan politik lalu dirotasi atau dinonjol, diganti kayak begitu. Itu kan sangat mengganggu, ya kan? Artinya pertama itu bagaimana untuk pendidikan itu dia bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah juga itu mengucurkan dana BOS. Tetapi dana BOS itu kan semestinya dana BOS itu kalau menurut dia punya regulasinya itu kepada siswa itu. Betul. Nah, tetapi uang itu mengatasnamakan siswa saja. Tetapi banyak itu dikelola oleh kepala-kepala sekolah. Nah, mestinya kebijakan politik dari kepala daerah itu yang harus dia menegur. Betul. Menegur kepala sekolah yang dia mengelola dana BOS-nya itu yang kurang transparan dan tidak profesional. Nah, itu tujuannya dana BOS itu untuk bagaimana dia mengcover orang yang tidak mampu, yang berprestasi kayak begitu. Nah, jangan sampai dalam tingkat sekolah dasar saja kita sudah dibuat agak sedikit bermasalah, persoalan menyangkut masalah pendidikan usia dini. Betul. Lalu bagaimana dengan kita bicara tentang dunia pendidikan yang lebih tinggi, ya perguruan tinggi kayak begitu. Jadi kalau saran saya itu persoalan politik jangan dikaitkan dengan dunia pendidikan. Itu sangat mengganggu karena pastinya itu guru atau kepala sekolah yang ada di satu sekolah itu pendekatan secara emosional dengan murid itu sudah pasti. Murid sudah nyaman, tapi karena persoalan politik lalu harus diganti, itu harus adaptasi lagi kayak gitu. Jadi persoalan politik itu jangan kita langsung sesuka dengan kita punya kekuasaan lalu suka-suka kayak seenaknya mau mengganti kayak gitu. Itu mungkin saran, tidak boleh kayak gitu. Tetapi kalau macam sanksi kepada kepala sekolah maupun dari pemerintah kepada kepala sekolah itu wajib terkait dengan tidak becusnya pengelolaan dana BOS itu. Iya, akhirnya kan banyak juga itu Bang. Kalau persoalan pengelolaan dana BOS itu kan biasanya ada indikasi korupsi. Iya. Nah, itu kan gara-gara tidak tahu nih cara pengelolaan dana tersebut, makanya muncullah praktek-praktek korupsi dan lain sebagainya. Semestinya itu kan ada dia punya regulasi, petunjuknya aja. Jadi itu kan tujuan untuk murid-murid yang berprestasi dan tidak mampu dan mungkin ada kebijakan yang lain di situ. Jadi dalam hal ini kepala sekolah atau dalam dunia pendidikan itu kan wadah itu hanya menjadi tempat untuk bagaimana menyalurkan dana itu, bukan dia untuk mengelola. Kalau macam dia mengelola, orientasinya kayak gini. Karena kenapa dana BOS itu turun? Karena memang tadi seperti kita bahas dari awal tadi itu bahwa memang akses daripada kita untuk mengakses dunia pendidikan itu sangat susah kayak gitu, jauh, ya kan? Sarana maupun prasarananya itu agak jauh, ya kan? Terus kalaupun ada itu kan ada tidak sama antara daerah lain dengan daerah satu sama daerah lain kayak gitu. Nah, sehingga di situ ada perbedaan antara menyangkut masalah SDM-nya di situ. Nah, kita berharap itu pemerintah mengucurkan dana BOS itu kepada adik-adik yang masih sekolah itu untuk pemerintah daerah juga dia fokus perhatikan itu karena itu adalah aset daerah. Pendidikan adalah itu modal, anak itu adalah aset.
Ya, jadi bagaimana kita punya daerah bisa maju? Ya dari sejak dini kita fokus kepada dunia pendidikan itu. Betul. Fokus bagaimana untuk membinanya, pengelolaannya, sehingga anak-anak itu bisa berprestasi. Ketika dia dalam perguruan tinggi juga untuk melanjutkan studi dia, maka harus juga pemerintah daerah juga itu harus apa namanya dia support, mendukung kayak begitu. Sehingga cita-cita daripada anak-anak yang ada yang mau melanjutkan dunia pendidikan itu kan bisa tercapai kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bagaimana itu dia bisa kembali untuk mengembangkan daerahnya kan, kayak begitu. Iya, sebelum jauh nih Bang ya, sebenarnya banyak sebenarnya kalau kita bicara persoalan anak muda yang ingin melanjutkan studi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu sebenarnya banyak. Tapi lagi-lagi tadi Bang, kurangnya perhatian dari pemerintah daerah itu yang menjadi kendala sebenarnya. Kalau sejauh ini kita melihatnya seperti itu Bang. Siap. Bang, ini kan masalah pendidikan ini kan tentu diatur dalam regulasi, ya kan? Berbicara tentang persoalan kebijakan pasti tentu ada regulasinya. Nah, melihat persoal fenomena pendidikan yang kemudian di daerah-daerah itu dalam kacamata hukum dari pandangan hukumnya seperti apa Bang melihatnya? Ya kita kan negara di Indonesia ini kan berdasarkan negara hukum. Betul. Kalau bicara tentang sektor pendidikan maka Undang-Undang Dasar sudah mengatur dalam Konstitusi pasal 31 ayat 2 Betul. bahwa itu kewenangan negara untuk bagaimana dia itu menjamin warga negara untuk bisa mengakses dunia pendidikan. Jadi itu konstitusi, perintah konstitusi. Perintah konstitusi. Ya. Nah, juga ada dalam undang-undang pendidikan yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan. Jadi itu harus menjadi landasan, menjadi dasar untuk bagaimana itu pemerintah daerah itu dia bisa melihat, dia bisa mencermati itu makna daripada pasal undang-undang dasar tadi. Karena itu perintah konstitusi loh. Terkait dengan pendidikan pasal 31 itu, ya kan? Itu pasal undang-undang pasal 31 ayat 2 menyangkut masalah pendidikan dan itu wajib karena itu sebagai dasar hukum. Jadi bagaimana caranya itu pemerintah daerah bisa menyikapi itu? Itu harus ada salah satu mungkin peraturan daerah kah? Peraturan bupati Iya, semisalnya. peraturan gubernur kah yang menyangkut masalah pendidikan ini sehingga khususnya bagi warganya yang ingin menempuh studi pendidikan lanjutan yang ada di daerah maupun di luar daerah. Kayak begitu. Sehingga masyarakat itu dia bisa tercover dia punya kepentingannya kayak gitu. Karena selama ini kan agak sulit kita mau koordinasi sama pemerintah provinsi, pemerintah kota aja susah kayak gitu. Banyak dia punya persyaratan dan akses informasinya itu kan agak susah kayak begitu. Itu menjadi kendala padahal kan ada masa memberikan akses untuk orang mau berpendidikan takut untuk apa karena itu diatur dalam negara, diatur dalam undang-undang kayak begitu. Jadi apa yang harus ditakutkan kalau diatur itu kecuali ada penyelewengan anggaran di situ yang kayak tadi saya sampaikan bahwa dana bosnya itu kan pasti ada masuk delik pidananya di situ. Kalau salah untuk mengelola itu karena itu bisa itu kan penyalahgunaan kewenangan di situ. Mengatasnamakan kepala sekolah di situ, lalu anak-anak yang purnama di situ, lalu dia yang mendapat manfaat daripada dana bos itu. Akhirnya muncul indikasi. Indikasi penyelewengan anggaran tersebut. Maka saran saya itu bagi kepala sekolah yang kelola dana bos, lebih bagusnya itu mengelola manajemennya itu harus transparan dan profesional, akuntabel kayak begitu, sehingga dana itu dia bisa tepat sasaran kayak begitu. Karena sebanyak loh. Saya juga ini kan sekolah juga kan dengan waktu masih SD itu harus jual es, jual kue. Iya. Itu jalan dari jual di desa maupun pergi di desa tetangga. Kayak gitu. Datang untuk menempuh
pendidikan S1 juga di Jakarta sini kan susah kayak gitu. Kita kan sendiri kayak gitu. Berharap untuk ada maksudnya kemudahan daripada daerah juga kan tidak ada. Ya. Jadi saya juga tuh tahun 2000 sekitar 2008-2009 itu kan saya bentuk organisasi. Organisasi itu namanya Image Ikatan Mahasiswa EVAP Jakarta, Jawa Barat. Jakarta Jawa Barat. Ya. Itu tujuannya untuk bagaimana itu menjadi wadah di mana itu anak-anak yang ada di Jakarta sini yang dia menempuh dunia pendidikan untuk saling bersilaturahmi. Tempat itu pertama bersilaturahmi, tempat berdiskusi, atau saling mengingatkan untuk dalam hal-hal yang sifatnya positif kayak gitu, yaitu dunia pendidikan. Sehingga kita punya satu wadah, sehingga kita itu bisa menjadi sarana untuk bagaimana kita berbicara tentang kepentingan daerah ke pusat maupun kepentingan pusat ke daerah kayak begitu. Itu tujuan daripada saya mendirikan organisasi Image kayak begitu. Mungkin itu. Siap Bang. Nah, memang menarik sekali, kita tidak ada habisnya kalau kita berbicara persoalan pendidikan di bangsa ini ya. Memang kemudian ini kan solusinya terkait dengan masalah-masalah pendidikan di khususnya di Maluku. Ini apa nih solusi untuk peningkatan, khususnya peningkatan sumber daya manusianya nih Bang, agar supaya ke depan kita udah secara sumber daya manusia kita sudah siap dengan segala tantangan yang nantinya kita hadapi Bang. Iya, pertama tadi tuh saya ulangi lagi bahwa saya mempertegas pengelolaan dana BOS itu harus dia profesional, transparan dan akuntabel kayak gitu. Sehingga dia bisa mengcover itu bagi pendidikan usia dini kayak gitu. Yang kedua, terkait dengan pendidikan lanjutan bagi masyarakat Maluku yang ada di Maluku maupun yang ada di luar daerah itu harus dipermudah aksesnya. Nah, dipermudah aksesnya sehingga masyarakat itu atau putra dan putri daerah itu dia sangat mudah untuk bisa ibaratnya dia punya niat atau dia punya tujuan cita-citanya itu dalam dunia pendidikan itu bisa tercover kayak begitu. Karena selama ini kan ada beasiswa tetapi dia sangat tertutup. Jadi itu lebih kepada orang-orang yang ada di birokrasi yang mau lanjutkan pendidikan lanjutan, terus orang-orang yang punya akses yang hanya ada dalam birokrasi yang bisa dapat beasiswa kayak begitu. Saya berharap beasiswa itu dia dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak dan harus ada embel-embel yang lain. Tetapi sebagai putra dan putri daerah yang berdomisili yang berdomisili di luar daerah maupun dalam daerah yang ingin menempuh dunia pendidikan, harus pemerintah daerah itu harus membuka ruang bagi semua anak daerah membuka ruang. Jadi harapan saya itu mungkin ada goodwill kayak gitu, ada peraturan yang khusus sehingga itu menjadi acuan, dia mengacu pada undang-undang yang tadi saya jelaskan, undang-undang dasar maupun undang-undang pendidikan, itu menjadi acuan sehingga paling tidak peraturan gubernur, peraturan bupati wali kota itu menjadi landasan sehingga keluh kesah masyarakat atau putra dan putri daerah yang ada di Jakarta sini, khususnya yang Maluku yang ada di Jakarta ini, dia punya tujuan untuk pendidikan itu bisa tercover kayak gitu. Mungkin itu. Baik, yang terakhir nih Bang, kira-kira apa nih pesan serta harapannya Abang nih kepada Presiden Joko Widodo dan kemudian nantinya yang selanjutnya yang akan digantikan oleh Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Apa nih pesan dan harapan di tahun 2025 nantinya harus lebih fokus ke dunia pendidikan terkhususnya? Kalau mungkin saya bukan kayak Presiden Joko Widodo kayak pada Presiden Prabowo. Yang terpilih lah. Yang terpilih karena dia kan Presiden Joko Widodo kan Oktober kan sudah selesai. Jadi mungkin lebih fokus kepada dunia pendidikan. Lalu mungkin biaya pendidikan itu juga harus dengan
murah. Murah. Karena beberapa waktu yang lalu kan kita dengar itu kan ada biaya pendidikan itu yang mahal. Mahal betul. Ya, UKT kan sempat naik. Iya, Bang. naik kemarin itu kan peraturan Mendikbud itu kan. Iya. Nah, itu maksudnya itu berpengaruh kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mengakses dunia pendidikan di perguruan tinggi kayak gitu. Sehingga pesan saya kayak gitu. Semoga presiden terpilih ini dia lebih konsen kepada dunia pendidikan, karena mungkin dengan pendidikan ini dia bisa merubah sistem yang ada, ya kan? Sistem dalam pengertian itu kan paradigma. Betul. Cara berpikir anak bangsa ini harus dirubah kayak gitu, sehingga kita tidak terjebak dengan pola-pola yang ada seperti itu. Bang, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di Majelis Proklamasi dengan konten-konten selanjutnya.